Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita hari ini berdapat berkumpul lagi dalam pembelajaran akidah akhlak, yaitu membahas tentang adab dan akhlak terhadap orang tua. Jadi di sini sebelum kita memasuki pembelajaran tentang adab kepada orang tua, di sini saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah memahami tentang bagaimana akhlak terhadap orang tua, bagaimana kalian cara beradab kepada orang tua, bagaimana kalian bertutur kata dan sopan santun terhadap orang tua. Di sini saya ingin bertanya kepada kalian, salah satu dari kalian apakah bisa menjelaskan apa itu adab terhadap orang tua? Saya, Kak. Silakan. Yang saya tahu tentang adab seorang anak kepada orang tua yaitu tidak berkata kasar, membentak, apalagi berbicara sesuatu yang menyakiti hati orang tua. Ya, mungkin seperti itu. Jadi kita dalam beradab dan berakhlak kepada orang tua itu, maka kita tidak boleh menyakiti perasaan orang tua, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh kita itu di sini lantang dalam menjawab pembicaraan terhadap orang tua. Bahkan dikatakan apabila kita lebih tinggi nada dari orang tua, maka itu termasuk sudah kita durhaka terhadap orang tua. Nah, jadi adab terhadap orang tua ini yaitu ada 5 dan ada 6 di sini, yaitu tidak membantah perkataan orang tua yang menyuruh dalam kebaikan, berbicara dengan orang tua itu dengan sopan, meminta izin atau pamitan kepada orang tua ketika kita hendak keluar rumah. Nah, meminta izin dan berpamitan ini sangat jarang dan sangat bahkan lupa ketika kita misalkan hendak berpergian, apalagi kita berpergian ke sekolah, misalnya ingin pergi ke sekolah. Nah, itu harusnya kita selalu berpamitan dan bersalaman kepada orang tua, karena dengan izin orang tua itu, dengan berkat orang tua, maka ilmu itu akan barokah. Maka dari itu kita harus selalu menghargai dan menghormati orang tua dan selalu meminta izin kepada orang tua apabila kita ingin bepergian. Dan juga segera melakukan perintah orang tua dalam hal kebaikan. Misalkan orang tua menyuruh kita untuk sholat, maka kita dengan sesegera mungkin kita harus mentaati atau melakukan apa yang disuruh oleh orang tua. Misalkan orang tua kita menyuruh kita nukar gelapung ya ke warung, lalu kita itu koler mae kayak aja dulu. Nah, itu di situ kita termasuk menentang terhadap orang tua. Maka apabila orang tua menyuruh kita untuk melakukan hal kebaikan, hal yang tidak bersifat maksiat, maka kita wajib dan kita harus melaksanakannya. Nah, lalu merawat kedua orang tua ketika mereka sedang sakit dan ketika sudah tua. Jadi mungkin ada orang yang mengatakan satu orang tua itu mampu merawat 10 anak, namun 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang tua. Nah, bahwa di situ dikatakan di sini dijelaskan bahwasanya ketika orang tua kita sudah tua, sudah sakit-sakitan, maka kita wajib dan berhak, apalagi kita itu sebagai anak laki-laki, maka kita masih ada tanggung jawab kepada orang tua untuk mengurusi
untuk memperhatikan orang tua kita yang sudah tua, yang masih sakit dalam hal bentuk apapun, pakaian, makanan dan lain sebagainya. Melainkan juga apabila anak itu perempuan, mungkin ia harus menaati suaminya, namun tidak lagi lebih mendahulukan perintah suaminya daripada orang tua tadi. Namun maka dari itu dalam Islam mengajarkan bahwa kita mencari suami itu yang tunduk juga kepada orang tuanya. Jadi yang dimana suami ini mendukung apabila orang tua sakit, maka suami mengizinkan istri untuk merawat orang tuanya sendiri, karena disitulah akhlak seseorang itu dinilai. Mungkin dari ini tadi, apakah kalian sudah memahami dan apakah ada pertanyaan yang mungkin masih belum dipahami dari penjelasan tersebut? Silakan. Saya ingin bertanya, Silakan. bagaimana agar kita selalu berbakti dan menghormati orang tua dalam keseharian walaupun orang tua itu terkadang kasar terhadap anaknya? Jadi di sini pertanyaannya yaitu bagaimana tadi kita selalu berbakti dan menghormati kepada orang tua, namun terkadang orang tua itu bersikap kasar kepada anak. Nah, jadi kita sebagai anak yaitu selalu mengingatkan kebaikan-kebaikan orang tua, mengingatkan, oh, orang tuaku ini mungkin beliau sedang dalam keadaan lelah, dalam keadaan pusing, memikirkan kita mau bagaimana ke depannya. Jadi orang tua itu mungkin dalam keadaan tertekan, lalu beliau berkata kasar atau apapun itu. Jadi kita harus selalu merendahkan diri atau selalu tunduk terhadap orang tua. Tidak boleh kita melawan ketika orang tua kita kasar, lalu kita melawan balik atau kasar juga kepada orang tua kita. Nah, juga kita harus ingat bahwa kita itu tidak boleh lantang dan selalu meminta maaf apabila kita ada salah. Mungkin orang tua itu kasar terhadap kita, memang kita ada salah atau kita ada khilaf. Mungkin orang tua yang tidak tahu dengan kesalahan kita yang sebenarnya itu mungkin menurut kita benar dan menurut orang tua itu salah, namun kita tetap meminta maaf kepada orang tua kita. Nah, mungkin seperti itu. Apakah kalian sudah memahami? Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin saya kira di sini kalian sudah sangat memahami tentang berbakti kepada orang tua, karena dalam pembahasan ini sangatlah penting bagi diri kita bahwasanya orang tua ini adalah seseorang yang sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Maka jikalau kalian ingin sukses, maka berbaktilah kepada orang tua dan muliakanlah orang tua seperti raja, karena kesuksesan itu kuncinya ada di orang tua. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin saya kira kalian sudah memahami. Mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.